Assalamualaikum Bu Tanjung. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak Fuad. Iya, terima kasih Bu. Mengapa wajahmu terlihat murung sekali Pak Fuad hari ini? Ada apa? Ya, begitulah Bu. Hari ini saya sedang tidak bersemangat, lagi bad mood. Ada apa? Ada apa Pak? Coba ceritakan dulu, ada apa sebenarnya? Ya, hari ini Bu, saya merasa sangat kesal sekali. Pening Bu kepala ini. Boleh saya tahu kira-kira apa yang mengganjal di hati Bapak? Coba ceritakan Pak. Ceritakan dulu sedikit supaya Bapak lebih tenang, mungkin bisa meringankan beban pikiran Bapak. Ceritakan yang tenang Pak Fuad, step by step, bertahap, biar saya mengerti apa yang terjadi dengan Bapak. Baiklah Bu. Gini Bu, tadi kan saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Biasalah. Nah, di situ saya merasa nggak enak Bu, dan sangat mengganggu pikiran saya. Jadi ini saya kayaknya mau ngapa-ngapain pun jadi malas karena teguran tadi Bu. Oh iya, saya tadi lihat juga Bapak dipanggil tadi. Itu ya Pak ya. Cobalah Pak, ceritakan dulu secara terperinci, kita diskusikan bersama masalah Bapak itu. Mungkin dengan berbagi cerita dengan saya, kita diskusi berdua, beban Bapak sedikit berkurang. Coba Pak Bapak ceritakan. Tapi step by step ya Pak, bertahap ya. Yang runut Bapak menceritakannya. Oke Bu. Nah, Ibu, gini ceritanya Bu ya. Mungkin ini agak panjang sih ya. Mau Ya. memakan waktu ya Bu ya. Ya. Begini Bu masalahnya. Pada saat saya mengajar, tadi saya mengajar di kelas 8 ya Bu ya. Nah, pada saat saya mengajar itu, ada pula pengawas datang Bu. Ya, pengawas mata pelajaran. Iya, pengawas mata pelajaran datang Bu di kelas saya. Nah, di saat saya mengajar itu saya ditegur gitu Bu. Iya. Terus apa yang terjadi selanjutnya Pak? Apa tegurannya? Kenapa Bapak bisa sampai ditegur? Nah, itu dia Bu. Inilah yang mau saya ceritakan sama Ibu. Ya. Ini ya Bu ya, pada saat mengajar, terus pengawas melihat saya ini. Pengawas melihat saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, nah, Bapak rupanya tidak pakai teks dalam mengajar? Tidak Bu. Nah, terus karena beliau tidak melihat saya mengajar dengan buku teks, beliau menegur saya, menanyakan kepada saya, mengapa saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Terus, apa respon Bapak? Apa jawaban Bapak selanjutnya? Ya saya sih agak kecewa aja Bu. Saya agak gimana gitu kan. Terus saya jawab, saya berargumentasi lah dengan pengawas tadi kan. Ya saya pun menyampaikannya dengan bahasa yang baik agar Bapak itu pun tidak tersinggung dengan apa yang saya ucapkan. Nah, saya mengatakan kepada Bapak itu seperti ini Bu. Ya saya mengajar memang tidak menggunakan buku teks. Saya mengajar itu kan banyak menggunakan sumber sebagai bahan acuan kan Bu. Nah, tapi saya walaupun tidak menggunakan teks, saya mengajar itu selalu berpatokan pada kurikulum yang berlaku pada saat ini. Kemudian, seperti itu Bu. Kemudian kan, ya saya tunjukkan lah Bu, alat-alat yang saya gunakan untuk pembelajaran kan, seperti saya belajar, bisa langsung Bapak itu lihat kan, saya belajar menggunakan PowerPoint. Ya Bu ya. Kemudian saya juga memberikan video-video pembelajaran yang bervariasi kepada anak-anak beserta dengan kuis-kuis yang membuat mereka itu jadi bersemangat belajar Bu, seperti itu gitu. Tapi mungkin Bapak itu nggak terima dan menegur saya gitu. Sepertinya yang Bapak jelaskan tadi responnya apa itu, video semua sudah lengkap, metode-metodenya juga sudah lengkap, hanya buku teks aja ya Pak ya. Jadi gara-gara buku Bapak ditegurnya ya. Jadi kira-kira Bapak bisa lihat nggak apa respon Bapak itu ketika Bapak memberikan keterangan itu? Bapak kan memberikan tanggapan terhadap Bapak. Kan Bapak nggak terima begitu saja ditegur dengan pengawas tadi. Bapak kan berikan respon juga tanggapan menurut pendapat Bapak. Bapak kan berusaha membela diri tentunya sih Pak Fuad. Jadi apa kira-kira yang Bapak lihat dari respon Bapak itu terhadap tanggapan Bapak tadi untuk membela diri tadi? Ya yang saya lihat ya Bu, yang nama juga pun Bapak itu pengawas kan, saya guru, mungkin secara jabatan Bapak itu merasa Bapak itu lebih tinggi kan dia karena dia seorang pengawas. Ya, saya menyampaikan pendapat saya, Bapak itu nggak terima Bu.
Dia Oh, merasa kayak macam merasa tersinggung gitu sih sama oh begitu. argumentasi saya gitu. Jadi uh, uh, ketika saya memberikan tanggapan bahwasannya metode mengajar itu seperti yang ya metode mengajar yang saya ajarkan tidak seperti yang beliau harapkan, ya sepertinya Bapak itu agak kecewa saja sih Bu dan kurang cocok pembelajaran yang saya lakukan kepada murid-murid menurut Bapak itu. Mungkin seperti itu Bu, Bapak itu merasa nggak senang aja gitu. Oh, dari cerita Bapak tadi, sekarang masalahnya sudah jelas loh, saya Pak Fuad. Saya sudah mengerti duduk masalahnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat itu Bapak dipanggil kepala sekolah mungkin ini Pak karena ada laporan dari pengawas tadi karena ada temuan Bapak di kelas tidak mengajar dengan buku teks. Iya Jadi Bu. tadi pas saat Bapak di kepala sekolah ada nggak Bapak mendapat arahan dari kepala sekolah tentang pengaduan dari pengawas tadi? Pasti kan Bapak setiap dipanggil itu kita kan sudah tahu setiap dipanggil kepala sekolah pasti dapat arahan kita. Ada nggak Bapak dapat arahan dari tentang proses belajar mengajar dari kepala sekolah? Ada sih Bu, ada gitu. Tapi ya namanya juga kita manusia kan ditegur itu kan pasti merasa malu sih Bu. Jadi karena teguran itu saya jadi merasa tertekan, kesal, merasa kurang dihargai dengan cara mengajar saya di kelas. Padahal menurut saya itu cara mengajar saya itu sudah bagus, sudah baik, sudah sesuai prosedur gitu Bu. Ya, tapi itu kan menurut pendapat Bapak. Tapi kira-kira masih Bapak ingat nggak apa nggak kira-kira kesimpulan dari Bapak pimpinan kita tadi kepala sekolah kita tadi tentang metode mengajar atau teknik mengajar di kelas proses belajar mengajar itu seperti apa gitu. Ada nggak kira-kira yang Bapak ingat tadi apa arahan yang disampaikan Bapak itu? Kira-kira Ya, gini, buat arahan dari hmm, kepala sekolah tentang metode mengajar yang baik, teknik mengajar yang baik di kelas. Ada nggak kira-kira yang Bapak ingat tadi? ada sih Bu, Bapak itu mengatakan seperti ini. Ya, guru itu sih sah-sah aja mengajar menggunakan bahan pembelajaran itu seperti apa, baik itu mau menggunakan media, menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya. Ya, tapi tetap juga harus menggunakan buku teks sebagai acuannya gitu kan, karena kita kan sekolah itu buku teks itu kan disediakan sekolah gitu Bu. Jadi kalau nggak dipakai ya sayang juga. Seperti itu sih Bu tadi menurut kepala sekolah gitu. Oh, jadi kira-kira Pak Fuad sependapat nggak dengan kepala sekolah tadi? Dengan pendapat kepala sekolah tadi? Sepertinya saya dengar tadi pendapat kepala sekolah dengan pengawas tadi hampir bersamaan. Pak Fuad kira-kira sependapat nggak? Setuju nggak dengan pendapat mereka berdua? Iya setuju sih Bu, cuman kan tidak sepenuhnya itu kesalahan ada di saya Bu. Saya kan juga sudah berpatokan dengan kurikulum yang berlaku saat ini gitu. Cuman kan saya merasa nggak sukanya itu ataupun merasa kesalnya itu waktu pengawas tadi mengatakan hal itu di depan anak-anak gitu Bu. Oh, jadi sekarang kira-kira apalah tindakan yang akan Bapak lakukan menghadapi masalah tadi? Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya clear masalahnya gitu? Ya yang saya lakukan ya Bu ya, yang pertama saya itu ya harus apa ya, mengajar itu ya harus memperbaiki ataupun meningkatkan daya belajar saya ya. Kemudian mungkin menurut pengawas cara belajar mengajar saya itu kurang baik ya kan Bu, karena tidak menggunakan buku teks. Nah di situ saya akan memperbaiki ya, saya terima masukan-masukan yang diberikan baik itu oleh pengawas maupun kepala sekolah, karena masukan yang diberikan juga itu kan gunanya untuk saya juga untuk meningkatkan ataupun apa namanya Bu ya, untuk memperbaiki cara belajar saya kepada anak-anak ke depannya. Nah, kemudian langkah yang kedua, ya saya akan menjumpai ataupun meminta maaf lah kepada pengawas dan juga kepada sekolah karena tadi sudah berlaga argumentasi ya Bu ya. Jadi saya juga takut pengawas tadi tersinggung dengan ucapan saya gitu. Jadi ya itu sih langkah-langkah ke depan yang akan saya ambil. Kali Pak Fuad, itu langkah Bapak itu sudah pas. Memang itu yang harusnya Bapak lakukan. Itu Iya seperti Bu. gitu. Jadi komitmen Bapak ke depannya tadi apa Pak? Salah satunya komitmen Bapak tadi apa? Meminta Ya maaf kepada pengawas, terus iya
memakai buku teks sesuai dengan Iya. arahan. Bagus Pak, memang bagus sekali. Saya senang sekali mendengar komitmen Bapak tadi. Mudah-mudahan akan Bapak laksanakan. Kira-kira komitmen Bapak ke depannya Bapak laksanakan nggak itu memakai buku teks itu? Ya, insya Allah lah Bu, dilaksanakan Bu, demi kebaikan saya dan juga demi kebaikan siswa-siswi kan. Lagian kan kita dari pemerintah sudah disediakan buku, kalau tidak kita gunakan ya mubazir ya Bu ya. Gitu. Jadi ya memang harus saya gunakan. Gitu. Jadi diskusi kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Ternyata Wah, bisa wawasan kita harus memakai buku teks rupanya untuk belajar itu ya Pak ya, Pak buat ya. iya Bu, iya sangat bermanfaat Bu. Oke Pak Fuad. Jadi sekarang apa yang Bapak rasakan Pak Fuad dari diskusi kita ini? Bisa nggak Bapak merasa tenang sedikit? Ya agak plong lah Bu, karena unek-unek itu kan saya keluarkan kan. Tadi kan saya merasa kesel tuh karena saya belum ada teman untuk cerita, belum dapat solusinya gimana. Jadi dengan bercerita, berkeluh kesah dengan ibu, saya itu unek-unek itu jadi plong ya Bu ya. Jadi sedikit ataupun sedikit banyaknya saya jadi bersemangat lagi untuk mengajar. Masalah yang tadi sudah saya anggap sudah selesai gitu sih Bu. Iya, saya juga melihat wajah Bapak udah cerah seperti biasa. Karena yang saya kenal itu Pak Fuad itu orangnya ceria, ramah, energik. Tadi pertama saya lihat datang masih kesal wajahnya sampai merah padam, sekarang sudah segar lagi. Saya Iya senang Bu, iya. Bapak. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Kalau mungkin saya tidak bercerita dengan Ibu, saya nggak tahu lah harus gimana ke depannya. Mungkin saya besok-besok mengajarnya dengan emosi kepada anak-anak gitu. Sama Pak Fuad, saya juga ucapkan terima kasih sama Bapak sudah membagi pengalamannya kepada saya, mau berbagi cerita dengan saya, karena berbagi itu indah Pak Fuad. Dengan begini kan kita sama-sama saling mencurahkan, saling mengurangi beban. Suatu saat juga saya pasti akan ada beban, saya akan berbagi dengan Bapak. Kita akan timbal balik. Makasih ya Pak Fuad ya. Iya Bu, iya Bu. Oke Bu, kalau begitu saya lanjut masuk kelas dulu ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Fuad sama. Iya Bu. Dadah. Iya Bu, dah. Assalamualaikum. Salam Pak Fuad. Oke. Oke. Tanpa Ika itu tanpa teks. Ya, aku ya, pengamatan ya. Oke, Iya, iya. Oke, mulai ya. Buat jangan dia ada teks. Dari hasil pengamatan yang saya amati tadi ya, dari percakapan dari Pak Fuad dan Bu Lasmarita Tanjung ya, proses coachingnya sudah sangat baik ya, sangat bagus ya. Di situ sudah terlihat ya. Sudah terlihat langkah-langkah model Tirtanya, nampak pada tujuannya sudah sangat baik karena jelas terlihat dari percakapan antara Pak Fuad ya, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Fuad, Bu Tanjungnya ya. Kemudian untuk identifikasi memberikan pertanyaan ini, Bu Tanjung jelas sekali sudah teridentifikasi pada potensi coachnya. Kemudian untuk rencana aksi ya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Tanjung mantap dan terpapar jelas. Yang terakhir yaitu tanggung jawab ya, sangat baik karena terpapar jelas dan terlihat dalam usaha rencana aksi nyatanya hanya ada sedikit penambahan ya atau usul dari saya. Hendaknya pelayanan coaching ini lebih ditingkatkan lagi. Dan setiap langkah dari model Tirta dilaksanakan dengan baik pada aksi nyata dan diimplementasikan di sekolah masing-masing. Oke, itu aja hasil pengamatan yang saya amati dari percakapan Bu Tanjung dan Bu Lasmarita tadi. Sekian dan terima kasih.